Halo teman-teman, bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari menelaah struktur dan unsur kebahasaan cerita pendek. Nah, dengan kompetensi dasar 3.6, menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar, dan kompetensi dasar 4.6 mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan cerita pendek. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, kamu dapat menentukan struktur teks cerita pendek. Yang kedua, kamu dapat menentukan kaidah kebahasaan teks cerita pendek. Nah, teman-teman, sebelumnya di kelas 1 atau di kelas 7 kita sudah mempelajari cerita imajinasi atau cerita fantasi, kemudian fabel, dan kali ini kita juga akan membahas mengenai cerita pendek. Nah, dari ketiga cerita yang sudah kita pelajari di sebelumnya, terdapat bagian yang sama. Namun, ada juga beberapa bagian yang berbeda. Nah, kamu harus bisa melihat atau membedakan bagian-bagian mana yang memiliki kesamaan atau perbedaan dari setiap strukturnya ya, teman-teman. Silahkan perhatikan slide berikut ini. Yang pertama, cerita imajinasi atau cerita fantasi. Di sini ada gambar sebuah cerita imajinasi, yaitu cerita Harry Potter. Kita tahu ya, cerita Harry Potter ini termasuk ke dalam sebuah cerita fantasi atau sebuah cerita imajinasi. Dengan struktur, yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang ketiga resolusi. Selanjutnya ada cerita fabel. Nah, cerita fabel ini juga memiliki struktur. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang keempat koda. Dan berikutnya cerita pendek. Nah, cerita pendek atau cerpen ini memiliki struktur yang pertama orientasi, yang kedua rangkaian peristiwa, yang ketiga komplikasi, dan yang keempat resolusi. Nah, teman-teman, dari cerita fabel, cerita imajinasi, dan cerita pendek yang telah disampaikan tadi memiliki bagian atau struktur yang sama. Ya, mereka sama-sama memiliki bagian orientasi, komplikasi, dan resolusi. Namun di perbedaannya, ketika di bagian teks fabel, dia ada mendapat atau terdapat sebuah koda atau pesan di bagian akhirnya. Sedangkan di dalam sebuah cerita pendek yang membedakannya adalah terdapat rangkaian peristiwa. Nah, untuk penjelasannya dapat kamu perhatikan dalam slide berikut ya. Struktur cerita pendek. Yang pertama tadi adalah ada orientasi. Nah, orientasi ini penentuan peristiwa, menciptakan gambaran latar, waktu kisah, atau pengenalan karakter dan arah menuju komplikasi. Nah, hal ini terdapat di dalam sebuah orientasi teks cerita pendek. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Di struktur ini nanti akan ada cerita atau kisah yang berlanjut melalui serangkaian peristiwa yang tak terduga dari struktur sebelumnya, dari hal atau pemaparan yang ada di dalam orientasi. Selanjutnya, struktur yang ketiga dalam teks cerita pendek yaitu komplikasi. Nah, di dalam struktur ini akan terdapat masalah yang muncul dan mempengaruhi latar waktu dan karakter tokoh yang ada.
ini yang dimaksud dengan struktur komplikasi. Dan struktur yang keempat dalam sebuah teks cerita pendek yaitu resolusi. Seperti yang kita sudah ketahui, resolusi itu adalah sebuah penyelesaian dari masalah yang ada dalam struktur sebelumnya atau dalam struktur komplikasi. Nah, teman-teman, berikut contohnya struktur cerita pendek dalam penggalan cerita dapat kamu lihat. Nah, struktur cerita pendek dari cuplikan di atas adalah termasuk bagian orientasi ya. Alasannya apa? Karena dalam penggalan atau cuplikan teks tersebut mengenalkan masalah yang dialami tokoh. Masalah apa? Yaitu masalah banyaknya tikus di dalam rumah mereka. Contoh kedua, penggalan cerita pendek dapat kamu perhatikan. Nah, contoh yang kedua ini, penggalan cerita pendek tersebut merupakan struktur komplikasi. Penggalan cerita pendek tersebut merupakan bagian komplikasi karena pada penggalan cerita ini munculnya sebuah masalah atau memuncaknya sebuah masalah yang ada pada cerita pendek tersebut. Nah, inilah penjelasan singkat mengenai struktur yang ada dalam sebuah cerita pendek. Nah, teman-teman, demikianlah penjelasan dari Miss. Selamat belajar dan sampai bertemu kembali dalam pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.